apakah memang kan kalau kita bicara mengenai umat Israel sebagai umat Allah kan itu kan ada 12 suku. Iya. Nah, apakah memang orang Yahudi yang sekarang ini yang disebut sebagai atau yang terhimpun dalam negara Israel memang representasi dari kedua belah suku itu, Pak Darwin? Yang disebut Israel baru, umat pilihan Allah itu bukan Israel sunat, Israel fisik, Israel jasmani. Itu yang mendominasi surat-surat Rasul Paulus di Galatia, di Korintus misalnya. Nah, kita perlu mengedepankan janji Allah kepada Abraham itu adalah agar Abraham dan keturunannya menjadi berkat, bukan kutuk, bagi seluruh muka bumi. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu sosial politik kemasyarakatan dan tentu saja dilihat dari perspektif teologis Kristiani. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu atau isu yang sebenarnya bertahun-tahun naik turun ya dalam percakapan-percakapan di media baik sosial maupun di media tradisional, yaitu mengenai perang Israel Palestina. Apakah ini perang agama? Ya. Dan untuk membahas topik ini telah datang di narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda, Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih sudah diundang berbicara Pak. Ya, apa kabar nih? Puji Tuhan, baik Pak Adrianus. Ini saya dengar Pak Darwin banyak berpergian ke daerah ceramah macam-macam ini sekarang ini. Betul Pak. Ya. Ya, saya dengar Pak Darwin running untuk atau diusulkan oleh gereja GKI untuk menjadi calon sekum PGI. Betul Pak Adrianus. Ya. Mohon doanya ya Pak. Ya. Dan saudara-saudara YKB. Ya, berharap para sahabat DKB mendoakan Pak Darwin atau GKI lebih tepatnya sebenarnya ya sejauh saya tahu mempersembahkan Pak Darwin untuk mengambil bagian atau berkontribusi dalam gerakan ekumenis dengan mencalonkan sebagai calon sekretaris umum PGI. Pak Darwin, kita bicara mengenai konflik atau perang ya Palestina Israel. Setiap kali konflik ini muncul atau terjadi atau muncul karena ada sebelum misalnya ada serangan tertentu dari Israel ke Palestina atau sebaliknya, maka orang Indonesia itu ya secara agama quote and quote terbelah. Betul sekali Pak. Ya. Saudara-saudara kita yang beragama Islam pra-Palestina, sementara yang beragama Kristiani sebagian, tidak semua sebenarnya, ya lebih pro pada Israel karena yang dia anggap bahwa Israel itu adalah Israel yang seperti ada dalam kitab suci. Jadi itu adalah umat Allah. Nah, ini kan sebenarnya bagi sebagian orang menimbulkan pertanyaan, apakah memang ini betul itu yang kita bicarakan hari ini adalah apakah ini memang betul ini perang agama sehingga kita di sini juga harus ikut-ikutan terbelah. Nah, apakah memang bangsa Israel yang sekarang ini kalau lihat dari tadi umat Kristiani membela Israel ini memang sama dengan orang Israel atau orang Yahudi dalam Alkitab, Pak Darwin? Iya, betul sekali Pak. Bahkan ada anak sekolah minggu yang dengan bangga menceritakan kehebatan umat Israel karena berhasil melawan dan membunuh orang-orang Palestina. Saya kaget sekali, ini anak sekolah minggu. Wow. Nah, pertanyaan yang menarik adalah yang Bapak bilang tadi. Apakah Israel sekarang, Israel modern sama dengan Israel dalam Alkitab? Gitu ya. Nah, jawabnya iya sekaligus tidak. Iya, karena sebagian orang Israel modern itu adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari janji Allah kepada Abraham di Kejadian 12. Sebagian. Kenapa saya sebut sebagian adalah ahli waris janji Allah kepada Abraham? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang memegang betul perjanjian Allah kepada Abraham, yang menjanjikan Abraham dan keturunannya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, di antara mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai Yudaisme, meyakini betul mereka garis keturunan Abraham. Tetapi Yudaisme sendiri kan juga menjadi problematik bagi orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang yang mengakui Abraham sebagai
bapak mereka, bapak dari Bapak iman, bapak orang beriman, kan tidak percaya Tuhan Yesus. betul. Jadi problematik kalau kemudian orang Kristen mengidentikan Israel modern sekarang dengan umat pilihan Allah. Pak Arlianus, saya nggak ada DNA Yahudi kan? Betul. Nah, terus kenapa buru-buru bilang, oh Israel modern yang sedang berperang itu adalah umat pilihan Allah Kristen dalam hal ini? Kan itu problematik. Betul, betul. Sekarang tambah problematik lagi karena di antara orang-orang yang punya DNA Yahudi, mereka ada yang Islam. Mereka ada yang menentang peperangan yang dilakukan oleh pemerintah Yahudi sekarang. Jadi secara tegas saya mau bilang, Israel modern yang sekarang ini berperang dengan saudara-saudara di Palestina tidak bisa disamakan dengan umat beriman yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, apakah memang, kan kalau kita bicara mengenai umat Israel sebagai umat Allah, kan itu kan ada 12 suku. Iya. Nah, apakah memang orang Yahudi yang sekarang ini yang disebut sebagai atau yang terhimpun dalam negara Israel memang representasi dari ke-12 suku itu, Pak Darwin? Sebagai umat Allah. Kalau di Alkitab sendiri kan Yehuda, garis keturunan Yehuda yang kemudian menjadi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Umat terpilih di antara umat pilihan 12 suku ini, ya. Nah, karena itu dengan tegas kita bilang tidak semua juga dari ke-12 suku ini juga menjadi umat terpilih di antara umat pilihan. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di negara Israel sekarang ini adalah lanjutan dari sebelah Israel Selatan yang ibu kotanya Yehuda. Iya. Kalau kita pada zaman nabi-nabi begitu. Iya, kalau kita mau strict pada definisi Yehuda Yahudi ya Pak ya. Tetapi yang disebut sebagai orang-orang Israel Yahudi adalah ya ke-12 suku dari keturunan Yakub ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang bermasalah. Apakah mereka adalah umat pilihan? Ketika mereka membunuh, ketika mereka berperang. Betul. Ya, nah ini pertanyaan penting yang. Tapi kan orang bisa selewengkan juga itu, Pak Darwin. Kan umat pilihan Allah juga, dia kan berperang membunuh juga. Nah, iya. Saya setuju. Di Alkitab Perjanjian Lama itu ada istilah Ibrani yang disebut kerem. Kerem itu perang suci. Memang kita banyak sekali menemukan ayat-ayat di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang di dalamnya Allah memerintahkan membumi hanguskan, jangan menyisakan satu orang pun, bahkan menghabiskan ternak, jangan ada yang diambil. Kerem. Tapi itu perlu dimaknai dalam terang proses Tuhan membentuk umat Israel. Bukan itu kan ujungnya. Betul. Dalam keadaan ketika mereka baru masuk ke tanah Kanaan, kalau mereka berkompromi dengan masyarakat sekitar, hilang. Allah khawatir. Kamu nggak habis kamu gitu ya, ditelan oleh bangsa lain di sekitarmu. Termasuk identitas mereka juga sebagai umat Allah akan hancur oleh kekuatan budaya-budaya yang sudah mapan ya, lebih mapan pada waktu itu. Betul. Maka kerem harus dimaknai dalam terang proses Tuhan membentuk umat pilihannya. Dan ujungnya kan Yesus sendiri yang meredefinisi hukum-hukum dalam Taurat. Tidak mengganti, tidak membatalkan, tetapi memaknai secara baru. Misalnya, ada tertulis mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, bahkan ngomong jahil kepada saudaramu saja, sama dengan membunuh. Kamu sudah membunuh. Iya. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya yang harus kita pegang ketika kita melihat dengan kacamata kita sekarang, apakah umat Israel yang berperang itu adalah umat Allah. Nah, saya berharap ini Pak Darwin bisa memberi deskripsi yang lebih jelas lagi, nggak sih, supaya jelas bagi para sahabat DKB. Apakah tadi udah Pak Darwin sebenarnya sudah mulai menyinggung. Apakah orang-orang Israel zaman modern ini negara adalah homogen nggak? Nah, tadi kan udah mulai singgung ada agama. Apakah memang homogen begitu? Baik. Ini menarik. Di dalam sosiologis masyarakat Israel di Palestina, keberadaan mereka juga tidak homogen, Pak. Ya, tidak homogen misalnya dari sisi kelahiran, ada yang lahir di Palestina, ada yang lahir di
luar sebagai Yahudi diaspora. Dari sisi agama, ada di antara mereka yang mayoritas tentu Yudaisme. Lalu yang kedua itu ada yang Islam. Cukup ada banyak yang Islam ya. Cukup banyak, ke persentase kedua, tidak sebesar Yudaisme tentu saja. Ada juga Kristen, lalu ada juga agnostik. Nah, dari sisi ideologi, sebagian besar mereka adalah penganut Zionisme. Jadi ideologi yang meyakini Allah akan kembali menolong orang Yahudi ketika orang Yahudi sudah kembali ke Sion, pulang ke Sion. Ini yang mendorong masyarakat Yahudi dari berbagai negara kemudian datang ke tanah Palestina. Nah, jadi dari sisi ideologi beragam, ada yang Zionis, ada yang menentang Zionis. Ada yang beragam, dari sisi agama juga beragam, ada agnostik, ada Kristen, ada Muslim, ada Yudaisme. Dari sisi dilihat dari tanah kelahiran, ada yang lahir di sana, ada yang kemudian lahir dari Yahudi diaspora. Jadi sangat beragam, Pak. Nah, saya ingin sedikit tentang soal agama tadi, agama dari para penduduk. Kalau kalau kita lihat ya, di Indonesia kan secara resmi nggak ada orang beragama Yahudi. Ya. Resmi tidak. Ya. Dan kalau ada perang Palestina, kan yang muncul itu adalah pro kontra antara orang beragama Kristen dan beragama Islam. Ya. Di Israel sendiri, seberapa banyak sih sebenarnya, atau lebih banyak mana orang Israel yang beragama Islam atau yang beragama Kristen? Nah, saya tidak tahu detail statistiknya, tapi kalau secara umum, Jews for Allah, ini kalau di dalam pronunciation orang Arab, Jews for Allah, itu kedua setelah Yudaisme. Jadi orang Kristen sebenarnya sedikit ya? Orang Kristen sedikit ya. Sedikit. Atau tidak sebanyak saudara-saudara kita yang beragama Islam begitu. Jadi orang Yahudi yang beragama Islam lebih banyak daripada orang Yahudi yang beragama Kristen di negara ini. Supaya clear nih. Betul. Dan di antara mereka ada yang jadi tentara Israel, Pak. Yang beragama Islam ini. Iya. Jews for Allah itu ya ada juga yang menjadi tentara Israel. Jadi keliru sekali kalau kita memframing perang di sana itu perang agama antara apalagi lucu antara Kristen dengan Islam. Gak ada hubungannya. Udah nggak kena, Pak, ya. Ya, karena sekarang kan sebelum kalau ini sendiri, kalau Palestina sendiri gimana? Apakah memang orang Palestina itu semuanya beragama Islam kah? Orang Palestina semua beragama Islam tidak juga, mayoritas Islam karena orang Arab di sana. Tetapi rasanya ada yang karena menikah, karena keyakinan agama, kemudian mereka punya keyakinan yang berbeda di luar Islam. Ya, ini kan sama seperti semua masyarakat di dunia yang beragama. Kadang-kadang kita punya stereotip kalau etnis tertentu identik dengan agama tertentu. Ya, di Mesir misalnya ada orang-orang Kristen. Ya, sama rasanya di Palestina juga. Tapi persentasenya tentu tidak sebanyak dari masyarakat Palestina yang Muslim. Jadi berarti orang-orang Palestina itu seingat saya istrinya Yasser Arafat itu tokoh pergerakan Palestina, Palestina itu beragama Kristen. Betul, Pak. Iya. Palestinian Liberation Organizations, istrinya orang Kristen. Berarti suami istri saja bisa berdamai itu kah? Syuhaya namanya kalau nggak salah. Suhaya, iya. Jadi artinya di Israel itu penduduk Israel agama nomor 2-nya adalah Islam, bukan Kristen. Dan di Palestina sendiri ada umat Kristiani. Jadi kalau perang antara Israel dan Palestina, di sini ada Kristen, di sana ada Islam. Yang mengatakan Palestina adalah Islam, ada Kristennya justru. Yang mengatakan Israel adalah mesti dibela oleh Kristen, justru di sananya penduduk Islam lebih banyak daripada orang beragama Islam, lebih banyak daripada orang beragama Kristen. Jadi agak sedikit naif ya kalau kita mengatakan, atau kalau sentimen keagamaan dibawa ketika dalam merespons perang di sana. Betul, Pak. Nah, tapi ini kan secara panjang Pak Darwin, sejak kapan sih sebenarnya perang
Nah. Ini sejak saya SD berita tentang perang ini itu masih dari TVRI dulu. Betul, Pak. Ya. Betul. Itu sudah ada. Nah sekarang saya udah mau emeritus masih ada beritanya. Nih, sejak kapankah perang antara sebutlah atau konflik lah antara Palestina dan dimulai? Setelah berapa informasi berikut ini? Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam acara Agama Kasih Indonesia dengan saya, Pendeta Darius Laros, bagaimana percakapan kita, dan kita bicara tentang perang Israel Palestina, perang agamakah, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Pendeta GKI, Sekretaris 1 BPMS WGKSW Jawa Barat. Ini kandidat doktor atau udah lulus nih? Belum juga, Pak. Kandidat doktor ilmu berjuang. Politik dari UI, ya. Berharap segera nih. Terima kasih, segera, Pak. Ya, segera bisa di wisuda. Jadi nanti di sini kita nggak ngomong kandidat dokter lagi. Nah, Pak Darwin, tadi di segmen pertama kan saya titip pertanyaan tentang sejarah ini, Pak. Sejak kapan sih konflik Israel Palestina ini terjadi? Iya. Sebagaimana umum diketahui, banyak orang Yahudi itu menjadi Yahudi diaspora. Mereka ada di Eropa, di Jerman, ya pernah mengalami pengalaman yang sangat traumatis karena mereka dibunuh, dianiaya, dan itu membekas sekali. Nah, masyarakat Yahudi diaspora ini punya keyakinan untuk melihat tanah Palestina itu sebagai tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka kembali. Selain tadi ada kelompok Zionis yang ingin Allah datang, dan itu ditandai dengan kembalinya masyarakat Yahudi diaspora ke Sion. Ya. Okay. Nah, karena itu mulai 1910, 1920 dengan dukungan Inggris, gerakan Zionisme ini mendorong migrasi besar-besaran Yahudi diaspora dari Eropa, Afrika, Amerika, Asia untuk ke Palestina. Nah, ketika itu terjadi sebetulnya kan sudah ada masyarakat Arab Palestina yang mendiami tempat itu. Nah, saya tidak persis tahu, tetapi menurut hukum internasional, sebetulnya mereka sudah tidak punya legalitas lagi untuk menganggap tanah perjanjian ini sebagai negara mereka. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi diaspora ini. Yahudi diaspora. Okay. Nah, waktu Zionisme datang, kemudian muncul penguatan identitas sebagai reaksi balik dari masyarakat Palestina. Mereka kemudian mengidentikan mereka sebagai masyarakat atau bangsa Palestina. Masyarakat Arab yang ada di Palestina atau tanah Kanaan ini. Nah, orang-orang Yahudi datang, terjadi penguatan identitas, lalu mulai konflik-konflik itu terjadi. Nah, selanjutnya di tahun 1948, 1967, itu terjadi perang besar, perang Arab Israel, 48-67. Dan ini dampaknya sangat masif, karena bukan saja masyarakat Palestina berperang melawan pendudukan Israel,
tetapi juga bangsa-bangsa Arab, Mesir, ya, lalu beberapa Yordania, Suria. Nah, mereka bersatu melawan bangsa Israel yang dianggap melakukan invasi atau pendudukan di tanah Palestina. Nah, sebagai akibatnya, masyarakat Palestina yang sudah tinggal lama di sana kemudian pergi ke migrasi. Ada yang ke Yordania, ke Libanon, ke Suria. Lalu mereka bahkan menjadi pengungsi yang stateless, tidak punya keluarga negaraan. Apa latar belakangnya begitu, Pak, perangnya, Pak? Jadi sangat panjangnya, itu tadi sejak tahun 1920 ya. 1920. Lalu ada perang 48 sama 67. Iya, Ya, iya. perang besar itu ya, perang Teluk ya. Perang Arab. Perang Arab. Perang Arab, Perang ya. Arab. Kemudian berkembang sampai saat ini. Ya. Oke, Pak Darwin. Ya. Tadi di segmen pertama tadi kan saya meminta Pak Darwin menjelaskan tentang komposisi di negara Israel. Nah, saya ingin, bisakah Pak Darwin memberikan terutama ini komposisi yang lebih lebih detail ya tentang penduduk Israel, supaya ini menurut saya ini penting. Begitu kita tahu jumlah persentasenya ini mungkin akan menjadi clear bagi kita untuk mengatakan, untuk menjudge apakah ini memang pantas disebut sebagai perang agama dan apalagi antara Islam dengan Kristen di Indonesia. Pak Darwin, gimana sih komposisi detailnya? Baik, saya melihat supaya tidak salah ya. Nah, jadi sekali lagi di Israel itu penduduknya tidak homogen, hanya orang Yahudi. Dari sisi etnis, penduduk Israel terdiri dari 9.315.942 orang. Nggak banyak-banyak amat ya? Enggak, kecil Pak, kecil. Tetapi kehebatan mereka luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, dari 9 juta sekian itu 74,9% etnis Yahudi, 21,1% etnis Arab, dan sisanya penduduk dari berbagai etnis. Jadi Arab 21%. 21%. Sangat signifikan sebenarnya. Ya. Dan ini kan dari awal sudah ada di Alkitab. Ishak dan Ismail ya. Ya, mereka saudara sebetulnya. Lalu etnis Yahudinya sendiri yang 74,9% tadi juga heterogen. Ya, tadi saya sudah bilang ada Yahudi Sabra, mereka lahir di sana mayoritas, tapi juga ada Yahudi Aliyah, ini istilahnya Yahudi yang migran, diaspora yang kembali dari berbagai tempat dengan dukungan pemerintah Inggris waktu itu. Nah, sama-sama etnik Yahudi, tetapi mereka berasal dari berbagai macam kelompok juga. Ya, saya sebut misalnya Mizrahi, Sephardi, Askenazi, Beta Israel, dan pandangan-pandangan mereka terkait dengan Zionisme juga berbeda. Beragam pandangannya. Beragam. Agama juga sama. 78% memang Yudaisme. Tapi dari 78% ini yang benar-benar Yudaisme tulen, garis keras, moderat, itu juga kan beragam. Masih terbagi lagi di dalamnya ya. Masih sangat kaya. Yang setuju dengan perang, tidak setuju dengan perang juga beragam. Yang kedua menariknya, 18% itu umat Islam, Pak. Umat Islam. 18%. Umat beragama Islam. Tapi berarti sebenarnya tadi kalau tadi kan etnis Arab itu 21%. Berarti tidak semua etnis Arab beragama Islam di sana. Ada yang Kristen, ada yang Yudaisme. Karena berbagai latar belakang. Kristen sendiri berapa persen? Kristen yang ketiga ya Pak ya. Dia ya mungkin sekitar 5 nggak sampai kali ya. Nggak terlalu dibandingkan dengan yang beragama Islam dan Yudaisme. Atau 2% malah mungkin ya. Dulu sebetulnya umat Kristen di tahun 1922 cukup banyak Pak. Tetapi karena pendudukan Israel ya kemudian semakin berkurang, mungkin kurang dari 5% sekarang secara demografi ya. 180.000 orang gitu. Kalau penduduk Palestina sendiri komposisinya gimana Pak Darwin? Penduduk Palestina tadi Pak, Palestina yang Arab. Penduduk Palestina 5 juta tahun 2022, heterogen. Ada orang Arab, Yahudi, Drus, Baduy. Berarti di
di Palestina ada orang Yahudi juga. Ada orang Yahudi. Dari sudut etnis ya. Etnisitas. Dari sudut agama. Nah, agamanya umat Islam 85%. 8, oke. Ya, umumnya dari kelompok Sunni. Lalu Kristen menempati urutan kedua. Tadi yang saya bilang, ketika pemerintahan Ottoman berakhir di tahun 1922, jumlah mereka cukup tinggi, 20-an persen lah. Oke. Ya, tetapi sekarang tinggal 2%. 150.000 orang. Itu kemana itu? Ya pada keluar karena konflik ya. konflik. Kan orang Palestina pada keluar, Pak. Karena umat bukan umat pilihan saya ngomongnya, karena orang Yahudi masuk gitu ya, semakin banyak meluas dan seterusnya. Mereka keluar. Nah, ada juga agama Druze. Ini 2%. Yang lain ya beragam. Jadi demografi penduduk Palestina sendiri juga sangat diverse. Ya, jadi ini semakin menjelaskan ya bahwa sangat-sangat naif dan nggak punya alasan yang memadai untuk menyeret Betul, Pak. Perang ini menjadi Perang agama. Apalagi kita di Indonesia yang kelompok yang satu membela Israel, kelompok beragama lain membela Palestina. Iya. Karena di Palestina ada banyak orang Kristiani, ya. Di Israel ada banyak orang yang beragama Islam, Iya. ya. Jadi kalau begitu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, banyak orang yang secara objektif melihat perang di sana adalah perang politik yang dibungkus dengan agama. Perang politik yang bisa mendapat dukungan gara-gara sentimen agama. Oh, ini berarti jangan-jangan Pilkada DKI yang lalu belajar dari situ ya. Betul. Iya, yang paling murah dan mudah untuk memobilisir massa kan sentimen agama salah satunya ya, Pak. Selain etnisitas atau sentimen primordial lain. Nah, apa sebenarnya gini? Kalau ini bukan perang agama, ya. Lalu apa konflik kalau kita sebagai orang luar nih, bukan pihak yang bertikai lah. Bagaimana melihat sebenarnya ini perang antara Palestina dan Israel ini? Apa yang terjadi di sana? Iya. Jadi ini adalah upaya untuk di satu sisi memperbesar pengaruh bagi orang Israel, tapi di sisi lain bagi penduduk Palestina ini adalah upaya mempertahankan diri. Nah, tetapi bagaimana setiap kelompok ini kemudian mencari solusi atas tujuan tadi berbeda-beda. Di kelompok Palestina yang mempertahankan diri, ada yang pakai jalur perang. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke, ada juga ya. Ada. Ya, misalnya Hamas. Oh iya. Gerakan perlawanan Islam yang keras gitu, yang melawan. Yang kemarin kepala biro politiknya Ismail Haniyeh baru dibunuh di Iran oleh katanya Mossad ya. Lalu ada PLO. Ini organisasi pembebasan Palestina yang lebih lunak, mengedepankan negosiasi, diskusi, ya kompromi. Ada Jihad Islam di Palestina, ada Front Populer untuk Pembebasan Palestina, PPLP, dan sangat beragam, Pak. Ya. Nah, sama sebetulnya di Israel juga pandangan-pandangannya beragam. Tetapi kebijakan politik untuk perang atau tidak perang itu bergantung dari ideologi pimpinan-pimpinan yang berhasil dipilih oleh masyarakat. Oke. Yang saya mau katakan begini, dalam situasi perang yang laku kan kemudian cara pandang yang melegitimasi perang. Maksud saya begini, kalau saya berada di sana, saya melihat ada orang tua saya terbunuh atau keluarga saya terluka gara-gara perang, secara manusia saya dan sebagian besar orang akan membalas. Nah, sebetulnya itulah yang terjadi. Lingkaran kekerasan yang tanpa akhir ini yang bekerja dalam proses penyelesaian konflik di Palestina yang kayaknya nggak berujung sampai sekarang. Jadi sebenarnya apakah korban yang paling banyak itu ada di pihak penduduk yang ada di Palestina atau sama sebenarnya di Israel juga? Dengan kemampuan militer, kecanggihan militer, kelihayan militer Israel,
yang lebih banyak korban ya Warga Palestina. warga sipil Warga sipil. sipil Palestina. Puluhan ribu sejak beberapa bulan lalu ya, ketika Israel membalas serangan yang dilakukan kelompok Hamas, ya banyak sekali masyarakat sipil yang Jadi korban. menjadi korban. Nah, Pak Darwin, kalau gitu bagaimana? Kan ini bukan perang agama, apalagi kita di Indonesia nih, ya. Jangan dibawa isunya, kalau mau membela jangan membela karena isu agama, karena itu tidak ada hubungannya dengan isu agama. Pembelaan itu bagi korban ya harus, tapi bukan. Nah, bagaimana sebaiknya kita di Indonesia atau secara khusus umat Kristiani sebenarnya menyikapi konflik atau perang antara Israel dan Palestina ini? Iya, rasanya semua pihak perlu melihat ini secara objektif, lalu memakai iman yang dimiliki masing-masing agama untuk mengedepankan kemanusiaan, perdamaian, solidaritas. Rasa-rasanya prinsip atau imperatif etis di semua agama mengedepankan perdamaian, membela kemanusiaan, solidar terhadap mereka yang lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lihatlah perang di sana sebagai perang terhadap kemanusiaan. Kita tidak mentolerir tentara Israel yang membunuh, sebaliknya kita tidak mentolerir kekerasan yang dilakukan Hamas atas nama membela misalnya. Nah, sebab apa? Sebab kalau kita melegitimasi salah satu, lingkaran kekerasan ini nggak pernah putus nih Pak. Jadi di Indonesia mestinya kita memandang ini sebagai tragedi kemanusiaan, dan kita bersama-sama memperjuangkan perdamaian, tidak berpihak karena sentimen apapun. Sekarang yang terakhir kali Pak, pertanyaan saya. Ya. Bagaimana kita mestinya melihat kecenderungan atau apa nasihat pastoral Pak Darwin terhadap umat Kristiani yang cenderung menyamakan saja Israel kitab suci dengan Israel negara sekarang ini sebagai umat pilihan Tuhan? Iya, pada satu sisi kita perlu mengakui kontinuitas perjanjian Allah kepada umat Israel. Keberadaan orang Kristen itu tidak lepas dari janji Allah kepada umat Israel. Jadi kita tidak menolak itu. Nah, tapi pada sisi lain kita tidak boleh hanya mengedepankan kontinuitas, tapi juga ada diskontinuitas. Maksudnya begini, yang disebut Israel baru, umat pilihan Allah itu bukan Israel sunat, Israel fisik, Israel jasmani. Itu yang mendominasi surat-surat Rasul Paulus di Galatia, di Korintus misalnya. Nah, kita perlu mengedepankan janji Allah kepada Abraham itu adalah agar Abraham dan keturunannya menjadi berkat, bukan kutuk, bagi seluruh muka bumi. Jadi berkat bukan kutuk. Iya. Nah, perang itu, membunuh itu, membinasakan itu, membenci itu kan kutuk terhadap wajah Allah di dalam manusia apapun etnis dan agamanya. Nah, bagaimana kita menjadi berkat, itu yang perlu kita dorong dan doakan. Termasuk kalau ada di antara saudara yang meyakini Israel modern adalah bagian dari pilihan Allah, silakan. Tapi itu enggak. Baru 50%. 50% lagi agar mereka jadi berkat, bukan membunuh. Nah, kalau saya sendiri meyakini yang disebut umat pilihan Allah adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Dan imperatif Kristus adalah perdamaian, bukan permusuhan. Terima kasih Pak. Jadi jelas bahwa kita tidak boleh begitu saja menyamakan Israel, umat Allah dalam kitab suci, dengan Israel modern. Ya. Dan umat Allah itu bukan Israel sebenarnya, kalau kita adalah mereka yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dan kedua tadi yang penting sekali dari Pak Darwin bahwa ya umat Allah itu ya jadi berkat. Kalau udah mendatangkan kesengsaraan apalagi kematian bagi orang lain, itu sudah merendahkan wajah Allah dalam dan, diri sesama. Dan kalau tidak bisa menjadi berkat, berarti ia juga atau siapapun termasuk kita tidak pantas juga disebut sebagai umat Allah, karena imperatifnya adalah menjadi berkat. Menjadi berkat apa tadi? Perdamaian, solidaritas, keadilan. Baik Pak Darwin, terima kasih atas sharingnya kepada kita dan para sahabat. Itulah percakapan kita pada hari ini mengenai perang antara Israel dengan Palestina. Ingat, ini bukan perang agama. Ya,
memang orang memakai sentimen agama untuk mendapatkan dukungan, tapi ini bukan. Jadi jangan kita ikut-ikutan dalam membela karena sentimen agama. Kalau kita menyatakan pembelaan kita, lakukanlah itu karena membela yang tertindas, membela kemanusiaan, bukan membela karena identitas keagamaan tertentu. Terima kasih. Bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Terima kasih Pak Darwin sekali lagi. Terima kasih Pak Arlianus. Sampai jumpa sahabat pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.